Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wa aqallul ghusli, dan memandikan jenazah laki maupun perempuan yang paling minimal, yaitu diawali dengan izalatun najasati, membersihkan terlebih dahulu najis-najisnya. Wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi, dan meratakan air kepada jami'i basyarihi wa sya'rihi, seluruh basyarihi kulitnya, wa sya'rihi dan seluruh rambut dan bulu-bulunya. Wa in kathufa, walaupun bulu-bulu tersebut, rambut tersebut kathufa, tebal, rambutnya tebal, jenggotnya tebal, ya, harus rata dengan air walaupun sekali. Wa in kathufa marratan, walaupun hanya sekali, bil ma'il mutahhiri, dengan air yang mutahhir, suci dan mensucikan. Selanjutnya wa agallul kafni, minimalnya mengkafani jenazah itu, satiru, menutupi, jami'il badani, seluruh anggota badan, wa thalathu lafaifa, dan 3 helai kain kafan, liman taraka tirkatan, bagi orang yang meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan zaidatan, yang lebih, ala dainihi, daripada hutangnya. Walam yusi, sementara si mayit waktu hidup tidak berwasiat, bitarkiha, dengan meninggalkan kain kafan yang kedua maupun yang ketiga. Wa aqallu sholati, ini saya baca dulu nanti baru kita bahas. Wa aqallu sholati, sholat jenazah yang paling minimal, yaitu an yanwiya fi'la sholati, pertama orang yang sholat harus niat usolli alaih, fi'la sholati alaih, kepada mayit itu, usolli sholatal mayit al-hadir atau al-ghaib, alladhi shalla alaihi al-imamu, wal fardho, dan tidak boleh ditinggalkan kalimat fardhonya. Bagus kalau dilanjutkan dengan fardu kifayatin. Wa yu'ayyina, dan ditakyinkan salat jenazahnya hadir atau salat jenazah yang gaib. Wa yaqulu Allahu akbar, dan membaca setelah itu takbir Allahu akbar, wa huwa qaimun in gadar, yang dilaksanakan salat jenazah itu dalam kondisi berdiri, in qadara, jikalau dia mampu. Tsumma yaqra'ul fatihata, setelah itu baca Fatihah. Tsumma yaqul Allahu akbar, setelah itu takbir lagi Allahu akbar. Tsumma yaqulu, setelah itu baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yaqul Allahu akbar, setelah itu baca takbir lagi Allahu akbar. Lalu baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tsumma yaqulu Allahu akbar, setelah itu takbir yang terakhir, lalu ditutup dengan assalamu alaikum. Wala budda, dan diharuskan, fiha, di dalam salat jenazah itu, min syuruti as-salati, daripada syarat-syarat salat, wa tarkil mubtilati, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat, wa aqallu dafni, dan menguburkan jenazah yang paling minimal itu adalah aqallu dafni hafratun, yaitu lubang, taktumu, yang bisa menutupi, raihatahu, baunya mayit, wa tahrusuhu, dan bisa melindungi jenazah itu, minas sibai, daripada binatang buas yang akan membongkar lubang itu. Wa yusannu, dan disunnahkan, an yu'ammaga, kalau menguburkan jenazah, agar membuat lubangnya itu dalam, yu'ammag, dalam,
qadra ukurannya, qomatin seperti orang berdiri, wabastotin dan menjulurkan tangan. Ya, 2 meter kurang lebih, 2 meter lebih. Wayajibu dan wajib hukumnya, taujihuhu menghadapkan itu mayit, ilal kiblah menghadap kepada kiblat. Baiklah hadirin, pelajaran kita malam ini berbicara tentang fikih masalah jenazah, memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup pasti mati. Baik dia nabi atau dia rasul, baik dia orang sakti atau dia malaikat, semuanya pasti mati. Ada orang meninggal bawa amal saleh, ada orang meninggal dunia bawa amal yang busuk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hidup selalu mengumpulkan amal baik, meninggal dunia membawa kebaikan. Ya, sepanjang apapun umur kita pasti mati. Kata Imam Syafi'i, faman 'asha alfan aw alfaini fala budda min yaumin tasiru ilal qabri. Siapa orang umurnya 1000 tahun, 2000 tahun, pasti akan ketemu yang namanya kematian, meninggal dunia, dikubur dalam tanah. Lalu kemudian dikatakan oleh muallif di sini, wa aqallul ghusli, minimal memandikan jenazah, izalatun najasati, yaitu membersihkan najisnya. Ya, ini qaulnya Imam Rafi'i. Adapun mu'tamad yang dipakai qaulnya Imam Romli adalah tidak wajib membersihkan jenazahnya. Ya, langsung diwudukan lalu dimandikan. Tapi izalatun najasah mu'tamadnya enggak ada. Cuman kata Imam Rafi'i sangat dianjurkan izalatun najasati. Nah, ini berarti ngikutin pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini biasa hidup sezaman sama Imam Nawawi. Imam Romli hidup berbarengan dengan Imam Ibnu Hajar. Mengapa dilihat di sini harus ada izalatun najasati? Karena kita saudara kalau mandi hadas besar wajib terlebih dahulu membersihkan najis yang masih menempel di tubuh. Betul? Disuruh kencing dulu, suruh cebok dulu, ya, kotoran yang ada di bawah kuku dibersihkan dulu. Baru setelah itu wudu dan mandi. Makanya kalimat di sini wa izalatun najasati, membersihkan najis-najisnya, ala ma sahar Rafi'i wa ala ma farraqa ba'dhum bainal hayy wal mayit bi anna hadza akhiru ahdil mayit. Ya, kenapa kata Imam Rafi'i dibersihkan dulu najis-najisnya? Karena ini adalah kebersihan terakhir yang diharapin sama mayit. Semakin bersih mayitnya semakin senang, betul? Karena mayit itu tahu siapa yang mandiin, dia tahu. Siapa yang gotong jenazahnya, dia tahu. Siapa yang menguburkannya, dia tahu. Makanya dianjurkan ketika menggotong jenazah kita di depannya atau dekat dengan kerandanya, karena dia bisa lihat dengan jelas mana nih orang-orang yang bawa dia. Siapa yang menghadiri ketika dunia, itu mayit tahu dan berbicara, cuman kita tidak mendengarnya. Ya. Bahkan Sayyidi Ahmad Al-Badawi, saya pernah bercerita, salah seorang waliullah, nih suaranya kecilin, jangan terlalu kenceng, kecilin aja. Sayyidi Ahmad Al-Badawi ketika hidup, beliau ini orang yang selalu menghidupkan sunnahnya Nabi, selalu menghidupkan sunnahnya Nabi, enggak pernah ninggalin siwak. Ketika meninggal dunia, ketika dimandikan jenazahnya sama muridnya yang paling ngerti soal-soal fikih, waktu wudu nggak disiwakin. Beliau ketika masih hidup nggak pernah ninggalin siwak. Mau sholat, mau wudu, mau tidur, bangun tidur, mau baca kitab, mau baca Quran, ketika dimandikan jenazahnya nggak disiwakin, hidup. Dia bilang, mana siwakannya? Kok nggak disiwakin? Waduh, ya bagus yang mandiin, bukan kita saudara.
Kalau yang mandiin anak sama ente, waduh kabur. Biar kata dilarang, jangan kabur, ini wali. Hatta wali. Mau wali daya ke, wali jami'il muslimin wal muslimat ke. Kalau jenazah hidup, wah repot urusannya. Mana siwak saya? Oh ini guru. Lanjutin. Gimana itu begitu? Ya, melek lagi yang diminta siwak, nggak minta kunci mobil. Ya, kalau kita meninggal dunia, melek, mana kunci motor, kunci mobil? Tuh. Nah, jadi kembali masalah jenazah ini berbicara tentang memandikan jenazah. Pertama, izalatun najasati, membersihkan najis-najis yang masih menempel di mana di tubuhnya itu mayit. Bi anna hadza akhir ahdil mayyit fahtita lahu bi ijabi akmali ahwali taharati bi khilafil hayyil mu'tamad. Wal mu'tamad annahu la yushtarat. Nah, tapi mu'tamadnya, nah ini disebut la yushtaratu, tidak disyaratkan taqaddumu izalatin najasati anhu kama asyara dzalika Ramli. Tapi kata Imam Ramli, mu'tamadnya yang dipegang. Mu'tamad artinya yang dipegang itu tidak menjadi syarat wajib, mayit harus dibersih-bersihin terlebih dahulu. Yang kedua adalah wa ta'mimu, meratakan mengalirnya itu isti'abu, ya, meratakan itu air jami'i basyari, kepada seluruh lapisan kulitnya, permukaan kulitnya, maaf, wa sya'ri, dan rambut bulu-bulunya. Semua harus rata. Ya, kama fi ghuslil hayy, sebagaimana orang masih hidup mandi. Wa in katufa marratan, walaupun tebal itu rambut, marratan, walaupun hanya sekali, harus rata itu air. In amkana, jikalau memungkinkan, biha, sebagaimana orang yang junuban, au haidan, au nufasa, sebagaimana orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas. Ya, ketika bersih mandi hadas besarnya kan harus rata itu air, mayit juga begitu. Mayit juga seperti itu. Wa illa, kalau enggak cukup pakai air sekali gayung, sekali siram, merasa ini mayit kayaknya belum rata kena airnya, maka wajib, fayajibu at-takriru, wajib diulangi, ila husuli ta'mimihi, sampai betul-betul rata aliran itu air. Ini kita saudara kalau bicara jenazah sebenarnya bab panjang. Memandikan jenazah satu bab, satu kali majelis. Mengkafani jenazah satu bab, satu kali majelis. Mensolati, menguburkan, itu satu bab, satu bab. Cuman kalau kita ikuti seperti itu waktunya panjang. Saya ringkas saja, tolong diperhatikan. Ada orang meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur. Apa yang pertama kali harus kita kerjakan? Biasanya orang kalau meninggal dunia langsung bingung, harus begini, harus begitu. Pertama kali kasih pemisah itu rumah, mana laki, mana perempuan. Yang kedua, kalau dia di atas kasur, pindahin ke dipan yang rata. Cabut bantalnya, nggak boleh pakai bantal lagi. Lalu setelah itu lepaslah pakaian yang masih menempel di tubuhnya, kaosnya, pakaian dalam, pakaian luarnya, semua ditenggalkan, dicopot, lalu ditutupi dengan kain yang halus. Kalau bisa bukan yang berwarna putih, agar tidak nampak tubuhnya itu mayit. Mulai detik itu kalau bisa bakar, bukhur, pewangi, agar menutupi, maaf, baunya mayit. Karena tidak ada bangkai yang lebih tajam baunya melebihi bangkai manusia. Jangan sampai jadi aib. Tuh, setelah itu dibakar bukhur, ditutupi dengan kain, dan mulai detik itu setelah ditutup dengan kain, ya, kalau matanya masih terbuka tutup. Karena al-ain yatba'ur ruh, karena mata itu ngikutin ruh. Nanti beranggapan kalau enggak ditutup matanya, orang beranggapan ini mayit enggak baik, matanya delak-delik, matanya melotot. Bukan, itu mata yatba'ur ruh, dia ngikutin ruh. Makanya buru-buru ditutup. Ya. Kalau mulutnya terbuka, rapetin. Kalau enggak bisa, ikat, enggak apa-apa. Lalu perutnya tindihin dengan buku supaya tidak kembung. Ya.
lebih cepat dimandikan lebih bagus. Tapi kalau ada halangan nunggu ini dan itu, nggak apa-apa ditunda. Setelah itu saudara, ini bicara soal memandikan mayit. Ditaruh itu mayit di tempat pemandiannya. Apa tuh namanya? Bukan keranda ya, ranjang yang buat memandikan. Ya. Sekarang bicara ada ranjang yang buat dimandikan jenazah khusus, ada atau tidak ada itu kita mandikan dengan dipan atau di tanah atau di atas ubin. Maka pertama kali yang harus kita perhatikan saudara, sebelum kita memandikan kita harus sudah menyiapkan kain kafan. Ya, sebelum memandikan itu mayit, keluarga harus buru-buru ambil duitnya itu mayit, kalau dia kepala rumah tangga, untuk beli kain kafan, bukan uangnya orang lain. Kecuali yang meninggal perempuan, istrinya atau anaknya, atau yang meninggal ini orang yang masih dinafkahi, maka ambil dari nafkahnya dia. Jadi kain kafan 3 lembar. Kalau perempuan 2 lembar, tambah gamis khusus, ya, tambah 2 sarung, tambah sarung, gamis dan kerudung. Kalau laki-laki 3 helai kain kafan. Udah disiapin. Setiap kain kafan 1 buka dulu. Ini kiblat. Ya. Ini barat, ini timur. Maka letakkan lurus. Sebagaimana jenazah ketika meninggal dunia letakkan lurus. Jadi kakinya menghadap kiblat. Palanya di sana, kaki menghadap kiblat. Kain kafan juga disiapkan seperti itu. Setiap kain kafan setelah dibentangkan ditaburi dengan taburan kayu apa itu? Serbuk kayu yang wangi-wangi itu. Cendana. Ditaruhin bubuk kapur juga boleh. Setelah 1 lapis begitu letakkan di atasnya 1 lapis lagi, taburin lagi. Boleh taburin minyak wangi juga boleh. Tutup lagi lapisan ketiga, taburin lagi, udah selesai. Udah, kain kafannya siapin. Setelah kain kafan siapin 4 kapas. Kapas pertama agak lebar, taburin apa namanya tuh seperti kapur barus yang wangi-wangi. Ini dianjurkan saudara. Ya, serbuk itu supaya sedikit apa namanya melindungi kulitnya mayit. Saya ulangi 4 kapas. Kapas pertama khusus buat urusan kemaluan depan dan belakang. Dibentuk seperti maaf sempak. Besar, disiapin. Lalu siapin lagi kapas yang selanjutnya buat nantinya nutupi 2 telapak tangan. Siapin 1 kapas lagi untuk taruh di bawah telapak kakinya. Ya, siapin lagi kapas untuk lubang hidungnya. Siapi kapas lagi untuk menutupi lubang telinganya. Jadi jangan sampai mayit setelah dimandikan baru dibikin itu. Nanti berantakan. Ini memperpanjang waktunya mayit, kesian ya. Jadi setelah siap itu lalu ambil 3 kain. Seperti kain kafan yang sudah dikotakin. Enggak dijahit juga enggak apa-apa. Tapi kalau dijahit lebih bagus. 3 kain seperti sarung tangan. Jadi kain putih dipakai seperti sarung tangan, sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti kalau ada 2 tangan berarti 6 apa tuh khirqah, 6 sarung tangan. Pertama setelah kita pakai sarung tangan baru bicara jenazahnya nih. Letakkan kepala jenazah di barat, kakinya di timur. Ditaruh di tempat memandikan itu jenazah. Tutupin dengan kain yang berwarna hitam atau berwarna coklat, pokoknya jangan putih. Dikhawatirkan kain putih kena air tembus pandang. Makanya ditutupi dengan kain apa, batik atau apa. Lalu pertama kali pegang dia punya apa nih? Pundak. Ya. Pegang jempol kita ada di bawah kupingnya dengan tangan kanan. Ini kepala jenazah dipegang, agak kita angkat sedikit. Kita angkat sedikit ya. Tangan kiri kita udah pakai
apa nih? Sarung tangan. Lalu sambil kita angkat itu leher dikit saja. Ini tangan kita yang kiri pegang ke bagian perutnya itu mayit sebelah kiri di samping pusar. Sambil kita tekan, ini bukur nyala ya. Bukur, prapen, wewangian supaya enggak jadi aib. Yang mandikan orang yang jujur, orang yang amanah. Kalau dia lihat kebayaan itu mayit, nanti dia bukain, dia sebar luaskan, dia melihat kejelekannya itu mayit, itu orang jujur, dia enggak buka. Dia tekan itu perutnya. Dan yang hadir ketika memandikan jenazah orang-orang yang mengurus jenazah itu. Ada keluarganya boleh. Tapi yang dikhususkan pertama orang yang paling ngerti fikih. Ditekan sehingga keluar itu kotorannya. Ya, sisa-sisa kotoran keluar, dibaringkan lagi. Diangkat lagi. Ditekan lagi. Setelah itu dicebok dengan tangan kiri kita yang sudah memakai sarung tangan. Udah bilas. Sarung tangan ini buang. Ya. Ambil lagi sarung tangan yang kedua. Pakai lagi. Mulai kuku-kukunya nih dibersihin. Pakai cotton bud atau pakai lidi. Ya. Lalu ambil kapas, bersihin lubang hidungnya. Masukkan air ke lubang mulutnya, lalu tumpahin sedikit sambil dimiringin kepalanya, bersihkan kotoran kupingnya, ya. Setelah selesai dibersihkan semua, ya, ini masih pakai sarung tangan itu, baru mulai diwudukan. Niat memundukkan mayit ini. Pertama basuh muka, ya, tentunya pakai siwak dulu tadi tuh, pakai siwak dulu, jangan sampai hidup. Ya, ini kalau wali, ya, kalau walang urusannya lain deh. Kalau wali pokoknya hidup nih, siwakin, setelah siwakin bersih semua, baru mulai wudu, basuh mukanya, ya, 3 kali, ya. Setelah itu tangan kanan, tangan kiri, kepala, langsung kaki, selesai, wudunya udah selesai. Baru mulai memandikan jenazah. Ya, kita ada pada posisi sebelah kanannya dia. Ada 3 air, minimal ada 3 air. Air pertama sudah dicampur dengan sabun atau sampo. Air kedua untuk bilas. Air ketiga air kapur barus. Yaitu kamper. Ya minimal nih 3 ember. Ember pertama udah dicampur dengan sabun, penuh busa. Ember kedua air bersih. Air ketiga air kapur barus. Ya, mak sidir, mak muzilah, mak koroh. Air sabun, air suci, air kapur barus. Ambil yang pertama air sabun. Kita siram pertama kepalanya sampai bagian bawah dagu, ya, dimandiin tuh, turun, lalu turun ke kanan, tangan kanan, sampai bawah atau dari bawah ke atas, dari ujung jari ke atas, lalu turun, ambil lagi dari air itu tuh, yang air yang ember pertama tuh, terus ke kaki sebelah kanan. Setelah selesai, angkat kaki kanannya itu mayit, bagian bawahnya tuh kaki ditaruh di pangku di kaki yang sebelah kiri. Maka mayit kita angkat sedikit. Ya, nyambung kan nih? Ente mukanya kayak pada ketakutan nih. Angkat sedikit. Baru ya. Ini tangan kanan pegang itu mayit pahanya. Ya. Tangan kiri yang main, ya, mandikan. Pakai selang boleh, itu lebih bagus. Ini kalau kita bicara hal yang paling minimal, yang paling ringkes ada 3 ember, pakai gayung berarti. Kalau pakai selang itu lebih bagus, pelan-pelan, ya, semakin lembut, semakin senang itu mayit. Ya, kita kalau dimandiin sama orang waktu masih kecil, sama orang tua kita disemprot, waduh.
Tapi kalau pelan-pelan nyaman. Begitu juga belakang dari mulai pundak sampai bawah agak dibalikin sambil disiram. Ya, tetap ini jenazah harus tertutup. Mukanya sampai kaki tertutup, jangan mukanya kebuka. Ini sunnahnya ya. Setelah itu turunin kaki kanan yang mangkuk ke kaki kiri, pindahlah dia ke sebelah kiri. Sebelah kiri begitu. Dia mandikan kepala, turun ke tangan sebelah kiri, turun sampai kaki, lalu diangkat kaki kirinya ke kaki sebelah kanan, agak diangkat sedikit, main di bagian belakang. Masih pakai tangan kiri lagi, tangan kanan yang megang di atas. Setelah selesai, pastikan ini kira-kira air sabun ini, kalau dulu sidir itu seperti tumbuh daun kering ditumbuk, daun sidir. Kalau sekarang orang nggak pakai, gampang pakai sabun. Pastikan sabun itu rata, ya. Ke lubang kupingnya, ke bagian kubul dan duburnya pastiin bersih dengan sabun sampai ke jari jemarinya. Selesai, yakin, baru pakai air pembersih yang mutlak, ma'ul mutahhir. Ya. Dibilas sampai bersih. Mau ulangin lagi bagus. Ini kalau bicara ringkas 3 kali. Bagian yang kedua bilas, bagian ketiga ditutup dengan air kapur barus. Ini kain yang nutupi jenazah usahain yang sangat tipis supaya kalau kita siram di atas tuh langsung tembus. Ini tangan yang mandi jenazah nggak boleh langsung, dianjurkan harus pakai pelapis khirqah, pakai sarung tangan tadi itu. Kecuali udur betul-betul nggak ada. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena tangan ini ntar dipakai untuk nyebok itu mayit. Ya, dipakai untuk nyebok itu mayit, jangan langsung. Usahain pakai sarung tangan. Setelah itu bilasan yang terakhir, yang ketiga dengan air yang sudah dicampur dengan air kapur baras atau kamper yang ditumbuk itu. Tujuannya mengencangkan kulitnya itu mayit. Ya. Bahkan sebagian orang dulu dicampur dengan garam airnya supaya menambah kekebalan kulitnya itu mayit. Seperti itu. Setelah itu baru diangkat ke keran dilap dulu pakai anduk. Dilap dulu pakai anduk. Maaf, ulang sedikit. Tadi pertama habis diwuduin lengkap. Yang wuduin itu setelah selesai baca doa wudu. Baru mulai mandi. Setelah mandi selesai diwuduin lagi. Ya. Setelah itu dilap pakai kain atau anduk. Setelah selesai baru diangkat itu jenazah. Ditaruh di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Kepala di barat, kaki di timur, sebagaimana waktu dimandiin tadi. Ya berbeda ketika waktu disolatin. Mau disolatin ntar posisinya beda, nyerong ya. Tapi kalau waktu mandiin sama waktu ngafanin sangat dianjurkan sunnahnya kakinya yang ke kiblat. Diletakkan itu mayit di atas kain kafannya. Maka mulailah yang pertama kali ambil itu kapas yang dipakai pertama kali buat nutupin sauaten, kubul dan duburnya. Udah ditutupin, ambil kapas lagi, tutupin telapak tangannya. Ini organ-organ wudhu nih. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, antara jari jemarinya juga boleh ditutup-tutupin dengan kain. Ini kain dengan kapas. Kapas ini udah dicampur semua dengan kapur barus boleh, dengan serutan kayu yang wangi boleh. Tutupin jari jemarinya, selesai. Lalu tutupin hidungnya, tutupin kupingnya, letakkan kapas di bawah telapak kakinya, baru mulai dibungkus. Ini kita begitu nanti saudara. Ya, begitu. Orang yang bangga diri, orang yang kuat, ya begitu ujung-ujungnya seperti itu. Enggak ada daya. Kal mayyit baina yadail ghasil. Mayit itu tergantung yang ngurus, yang mandiin, yang kafanin. Mau dibanting kanan, banting kiri, enggak ada daya. Betul. Itu bicara mandikan kalau tubuhnya utuh. Dalam fikih kalau mayitnya itu kebakar, ya, hangus, atau dia
matinya mati syahid di medan pertempuran melawan orang kafir, nah ini gugur, yang namanya mandi gugur. Atau janin keguguran yang lahir sebelum 6 bulan, atau tidak ada tanda kehidupannya, atau belum berbentuk manusia, maka nggak wajib dimandiin. Tapi ketika dia lahir hidup, walaupun 6 bulan muncul teriak sedikit aja, ini berarti tanda hidup, maka wajib dimandikan. Tapi kalau mayit ini masih janin atau gugur di medan pertempuran, maka jatuhlah yang namanya memandikannya. Kalau hancur tubuhnya seperti kebakar atau kena apalah, kecelakaan atau apa yang tidak mungkin, kalau kena airnya hancur, nauzubillah min zalik, maka yummima, ditayamumkan. Atau tidak ada orang yang bisa memandikannya kecuali perempuan. Perempuan bukan istrinya. Kalau istrinya boleh, kalau orang lain maka yummima, ditayamumkan. Ya, ini kelas orang biasa ya. Kalau kelas para ambia, para aulia, tubuhnya wangi, nggak pakai perapen lagi, nggak pakai buhur. Seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Rasulullah, pas lagi dibasuh dadanya, itu wajahnya Rasul kayak bulan, seperti orang senyum. Apa kata Nabi, kata Sayyidina Ali, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Alangkah indahnya engkau wahai Rasul, alangkah wanginya engkau wahai Rasul, dari masih hidup sampai sudah jadi jenazah. Tuh. Wangi, tubuhnya wangi. Dan makruh saudara mengambil kain kafannya mayit, rambutnya mayit, organ tubuhnya mayit, bulu atau rambutnya mayit, ini makruh hukumnya. Dan meletakkan, menulis lafaz di kain kafannya makruh. Menulis lafaz yang nampak di organ tubuhnya, di jidatnya sampai kelihatan makruh. Ya, kenapa? Karena ini akan bercampur dengan tubuh yang nanti jadi bangkai, yang hancur. Ya, kecuali dia ajsadul anbiya, ajsadul aulia, tubuhnya para penghafal Quran, para aulia, para nabi, enggak hancur dimakan sama tanah, utuh. Tuh. Ini pada serius nih kalau kita ngomong soal mati. Ya, begitu. Ya Allah bitaufik. Mudah-mudahan panjang umur saya tahu ya. Jadi mulai dibungkus itu mayit. Bungkusnya yang pertama angkat bagian yang sebelah kiri, kain kafan itu diangkat. Nutupin itu mayit. Maaf, Anda ulang sedikit. Sebelum meletakkan kain kafan pertama, letakkan tali yang buat ngikatnya ada 5. Di bagian atas kepala, di bagian pundak, di bagian pinggang, di bagian lutut, sama di bawah kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1 di atas kepala, 2 di pundaknya sini, 3 di pinggangnya, 4 di lututnya, 5 di bawah kaki. Itu ditaruh, dipanjangin di bawah kain kafan. Jadi ketika kain kafan ditutup, pertama yang sebelah kiri, baru yang sebelah kanan. Angkat lagi yang kedua sebelah kiri, tutup sebelah kanan. Angkat lagi sebelah kiri, tutup sebelah kanan, baru mulai diikat ikatan yang gampang untuk dicopot nanti di lubang kubur. Diangkat itu jenazah, ya. Ini bicara laki-laki ya, jenazah laki-laki. Sedikit kalau urusan perempuan ini 2 kain kafan, ya, 1 sarung, 1 gamis, 1 kerudung, 5. 2 kain kafan, gamis, sarung, kerudung. Gamisnya merek apa, Beb? Bukan gamis yang kita pakai, bukan. Ya. Kerudungnya merek apa? Bukan kerudung yang bermerek. Sarungnya merek apa nih? Sarung yang mahal nih biar senang mayitnya, bukan, nggak boleh saudara. Ya. Jadi gamisnya, sarungnya, kerudungnya dibuat dari kain kafan itu. Ya, putih. Pertama, saudara
pakaian sarung dulu. Ini ada ibu-ibu dengar nih. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada apa-apa bisa terjun langsung. Ya, Bu. Bu. Siapa yang mau duluan, Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. Jadi setelah tadi bapak dan ibu dimandikan jenazahnya nih, yang perempuan, yang mandiin juga perempuan, ditaruh di kain kafannya, saudara. Pertama ditutupin dengan sarung, 2 sarung yang terbuat dari kain kafan, dimasukkan 2 sarung. Setelah itu dimasukkan gamis, jadi kain dipanjangin, dibolongin tengahnya, dimasukin di atas bagian sininya, itu ibu-ibu paham deh tuh. Dimasukin gamisnya, lalu dikerudungkan, ya, dikerudungin tuh, baru ditutup dengan 2 kain dua kain kafan. Ini bicara mayit laki dan perempuannya, bukan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau mereka meninggal dunia sedang ihram, masih pakai pakaian ihram, hati-hati. Waktu mandinya nggak boleh pakai wewangian. Kalau laki-laki nanti pas ditutupi jenazahnya dengan kain kafan, kepalanya nggak boleh ditutup. Kalau perempuan nggak boleh dikerudungin. Ya, langsung kain kafan aja. Kenapa? Agar dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan bertalbiyah. Itu. Ya, dibawa deh tuh jenazah udah dibungkus rapi, sebelum keluar rumah boleh disolati oleh keluarga terdekat. Bicara sholat jenazah itu gugur walaupun yang nyolatin hanya 1 orang. 1 orang doang nih Bib, nggak apa-apa, udah gugur. Ya, perempuan sholat jenazah boleh nggak Bib? Boleh, sunnah. Anak kecil nyolatin jenazah boleh, sunnah, tapi nggak gugur. Harus laki-laki, walaupun 1 orang gugur. Dan makruh mengulangi sholat jenazah. Anak udah sholat tadi Bib, ini sekarang dibawa ke masjid, anak mau sholatin lagi, makruh ente. Kalau ente tadi udah nyolatin, jangan ikut sholatin lagi. Ya. Setelah disolati oleh 1 orang 2 orang di rumah, ini udah gugur hukum nyolatin jenazah. Lalu apa hikmahnya dibawa ke masjid? Supaya banyak orang bisa menyolati. Karena Nabi menganjurkan sholat jenazah itu 3 shaf. Ya, 3 shaf. Lebih banyak orangnya lebih bagus. Karena mereka semua bisa menjadi wasilah syafaat untuk mayit. 1. Yang kedua, dalam hadis, menyolati jenazah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, yang nyolati juga diampuni dosanya oleh Allah. As-salat ala maghfuran lahum. Salatin orang yang diampuni sama Allah, ya, maka yang nyolati juga diampuni dosanya sama Allah. Ditaruh ini jenazah, laki atau perempuan. Kalau laki jenazahnya, maka yang nyolati berdekatan dengan posisi kepala. Kalau yang meninggal perempuan, berdiri ngimamin salat jenazahnya agak ke bagian tengah sedikit. Ya, kalau nggak begitu Bib, nggak apa-apa. Tapi ini bicara sunnah yang paling rapi. Siapa orang yang paling layak menyolati jenazahnya? Kalau yang meninggal anak, yang nyolati bapaknya. Kalau bapak yang meninggal, yang nyolati yang paling afdal anaknya. Nggak ada pamannya. Oh, di situ ada orang alim Bib, wah gugur. Udah ada orang alim, gugur. Kata ulama, di situ ada seorang sayyid, wah itu lebih afdal. Qaddimu Quraisyan. Karena kata Nabi, dahulukan Quraisy. Maksudnya sadah di sini. Dalam segi kepemimpinan, dalam segi salat, seperti itu. Ya. Ini bicara memandikan jenazah. Memandikan, mengkafani, lalu menyolati jenazah orang yang diampuni dosanya sama Allah, kita kecipratan. Dulu Anda pernah cerita di majelis minggu pagi, ketika majelis masih di Al-Huda kalau saya tidak salah, tentang Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, salah satu wali Allah. Beliau ini ketika meninggal dunia, manusia yang nyolatin jenazahnya ribuan. Ada Badui, ya, rumahnya di bawah gunung, turun ke kota karena disuruh bininya beli ikan di pasar. Yang jual ikan ada di kota. Habis beli ikan, dibungkus tuh ikan, diteng-teng, lewatin masjid, orang banyak. Ini orang pada rame, bener nih, ada apa nih? Oh, ada sholat jenazah.
Waduh, ini banyak bener yang nyolatin. Berarti ini orang baik nih. Ikut sholatin jenazahnya wali tersebut sambil nenteng ikan. Ya, orang Badui, orang taruh dulu gitu. Enggak, diteng-teng takut hilang kali. Banyak kucing di rumahnya. Pegang tuh plastik, ikan. Mungkin ikan tongkol kali. Ente pada ketawa kalau sebut ikan tongkol. Ya. Doain dia pemimpin ente biar dapat hidayah. Ya. Sampai begitu. Ya. Allahu Akbar. Tongkol sini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma la tahrimna ajrana. Assalamualaikum. Pulang. Panggil bininya. Bini, bang, lama bener. Udah, nih. Goreng dah ikan. Digoreng tuh ikan dari pagi sampai sore nggak mateng. Digoreng tuh ikan dari pagi sampai sore nggak mateng. Ini beda nih, tongkolnya beda nih. Tongkolnya beda. Kata bininya, ini beli model ikan dari mana begini nih? Kita gongseng agak matang-matang. Ente dapat ikan dari mana nih? Beli di pasar. Ini ikan sakti nih. Gak bisa digoreng. Dia mikir, kok bisa begitu? Perasaan belinya sama abang-abangnya kemarin yang dia juga. Kok gak bisa digoreng? Akhirnya dia penasaran, ada firasat ini sesuatu yang aneh. Tidak bisa siapapun menjawabnya kecuali ulama. Dia pergi ke rumah ulama. Tanya, kenapa saya beli ikan ini saya goreng gak matang-matang? Langsung itu ulama tahu, ente habis nyolatin jenazahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ya tadi pagi. Iya. Nenteng ikan ini? Iya. Oh, udah. Ini bukti dari Allah. Shalah ala maghfurin maghfuran. Nyolatin jenazah orang yang diampuni juga orang yang nyolatin jenazahnya. Yang disolatin diampuni sama Allah, yang nyolatin juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu dikasih girat pahala, 1 gunung pahala orang yang nyolatin jenazah. Ya. Tuh. Buktinya nih Allah lindungi nih orang yang hafal Quran, ahli ibadah, tubuhnya nggak hancur, ya. Bahkan nyolatin jenazahnya tuh binatang aja digoreng nggak matang-matang, ya. Ini nggak ada dalilnya, Bib. Ya itu urusan lo, dalil mah. Bang gue pikirin. Jadi paham? Nyambung? Nah kita selesai deh, ngaji gitu aja enak. Ya, jadi dikit lagi nih lanjutin apa yang dikatakan dalam kitab. Kita lanjutin pembahasan itu jenazah mulai disolatin. Solatin takbir pertama, ya, usolli salatal janazah ala hadzal mayyit arba takbiratin fardu kifayah fardhon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Panjang gak? Panjang. Begini aja pendek. Usolli ala man shalla alaihil imam. Usolli ala man shalla alaihil imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu udah ada sayyidinanya. Dalam kitab ditulis minimalnya tuh Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh takbir lagi. Kalau anda baca salawat Ibrahimiyah itu lebih afdal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammad. Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir yang keberapa tuh? 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa simanhu wa siman Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ad-dunya sa'ati wa ma huwa lagi. Kana muhsinan fazil bi ihsani. Panjang itu doanya, entar hafalin sendiri. Takbir ketiga begitu doanya. Kalau perempuan, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'anha akrim nuzulahu wa siman man kanat muhsinatan fazil bi ihsaniha wa in kanat musii'atan fatajawaz anha.
Allahumma hadhi amatika wa ibnu amatika kharajat min rahwi dunia, selesai. Kalau bayi, anak kecil, Allahumma ighfir lahu warhamhu, tetap itu dibaca kata ulama. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ja'alhu faratan li abawayh. Ya Allah, jadikan ini anak tabungan pahala buat orang tuanya. Wasalafan wa dhukhran wa idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihima wa thaqil bihima mawazin hasanatihima, dan beratkan timbangan pahala orang tuanya. Wa afraghis sabra ala qulubihima, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana walahu. Allahu akbar. Setelah Allah akbar yang keempat ini, atau takbir yang terakhir ini, kata ulama baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana walahu. Setelah itu doa-doa yang begitu banyak juga. Ada tambahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun kata Imam Syafi'i tidak dianjurkan itu, tapi boleh-boleh saja. Fid dunya hasanah, ya Allah berkahi hamba di dunia dapat hasanah. Hasanah kata ulama macam-macam. Yang pertama ilmu. Kalau orang di dunia ngaji punya ilmu, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau orang nggak ngaji, dia nggak dapat hasanah. Yang kedua ibadah. Fid dunya hasanah artinya ibadah. Yang ketiga harta yang berlimpah. Adalah kata ulama istri yang soleha. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Hasanahnya akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama bilang doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ada ulama bilang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Imam Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baru setelah itu doain mayit. Setelah itu bersaksi isyhadu annahu min ahlil khair. Itu kalimat isyhadu annahu min ahlil khair itu dampaknya sangat positif untuk mayit. Karena 3 kesaksian orang bilang dia ini orang baik, diampuni dosa sama Allah. Kalau yang nyolatin 10 orang gimana? Kalau yang bersaksi untuk dia ini kebaikannya ada 200 orang, isyhadu anna min ahlil khair, wah itu lebih istimewa lagi. Betul. Setelah itu dibawa jenazahnya minimal 4 orang, kurang dari ini makruh. 2 di depan, 2 di belakang. Boleh lebih bib? Boleh 6 orang. 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Boleh lebih bib? Boleh 8. Tinggal ditambahin aja. Lebih dari itu boleh kata ulama. Sampai dianjurkan dipanjangkan itu bambunya supaya bisa digotong sama orang banyak. Dan disunnahkan bawa ke kuburannya jalan kaki. Ya, kecuali tempatnya jauh. Setelah sampai ketika digotong jenazah sangat dianjurkan orang berzikir atau diem. Tapi bicara soal dunia dilarang. Sampai itu jenazah sampai di kuburan ketika dimakamkan, ingat sebelum dikuburin dari pertama keranda dibuka. Ini orang biasanya nggak terlalu memperhatikan sunnahnya Nabi. Contoh ini kuburan, ini kan kiblat, itu barat, ini timur. Maka kuburannya pasti lubangnya adanya mengarah ke selatan sama utara, betul? Begini, lubang. Maka mayit diusahakan kerandanya turun di posisi kakinya. Ya. Dibuka tuh. Sebagaimana ketika memandikan jenazah dianjurkan di tempat tertutup, enggak ada yang lihat. Enggak boleh di tempat terbuka. Waktu nurunin jenazah sangat dianjurkan dibukain kain. Ketika diangkat jenazah, ada 2 atau 3 orang di dalam lubang kuburnya. Siapa yang paling berhak? Asobah, orang-orang dawil korobahnya dia, anaknya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya.
Ya. Diangkat itu mayit, dikeluarin, turun palanya, tubuhnya, tangannya, kakinya. Ya. Setelah rata dipegang dulu, baru turun ke dalam kakinya. Baru bagian belakangnya, baru punggungnya, langsung pada posisi begini nih. Posisi apa nih? Baring dengan pundak sebelah kanan. Buru-buru kain kafan yang bagian kepalanya nih, ya pertama tali itu buka-bukain, tinggalin di situ, kain yang sebelah kanan dibuka, tempelin dengan tanah yang sebelah kanan nih, supaya palanya ada bantalan. Ya, palanya ada bantalan. Setelah dibaringkan, dicopot tali-tali kain kafannya itu, lalu pipinya, telinga kirinya yang dianjurkan mengazani, mengomati di kuping kanan. Cuman karena posisi kuping kanan ketutup dengan tanah, yang kita lihat orang ngazanin di kuping kiri. Padahal yang disuruh itu kuping kanan. Cuman posisi nggak bisa. Maka kita yang ngazanin dan ngomatin di kuping kanan. Walaupun mulut kita ada di sebelah kiri. Pelan-pelan aja. Ya, azanin juga singkat-singkat aja. Nggak usah kayak lagi azan zohor di masjid yang 6 menit, 7 menit, mana tuh orangnya. Ya, azan pelan aja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Ya, jangan 7 menit. Tamahid emang ini masjid. Ini masjid kuburan, buruan dah. Apalagi orang soleh, ajiluni, buru-buru. Ya, azanin, komatin, mulai ditutup. Namanya ada 2, ada lahat, ada syak. Lahat itu panjang lubang kurang lebih ukuran orang berdiri dan menegakkan tangan 2,5 meter kurang lebih ya. Di bagian bawahnya dicoak sebelah kanannya, jadi mayit dimasukin, namanya lahat. Ini paling afdolnya meletakkan jenazah di lubang lahat, yaitu dalam bentuk lahat. Lahat itu udah lubang dicoak sebelah kanannya, sebagaimana di Indonesia. Betul. Di Madinah begitu, karena tanahnya solabah, tanahnya kokoh, nggak gempur. Jadi kalau mayit dimasukin aman. Tuh. Kalau di Mekah beda, pakai syak. Syak itu udah ukuran 2,5 meter, tengahnya dibikin lubang lagi, seperti got gitu, dari ujung ke ujung. Jadi mayit diletakkan di situ, lalu ditutup dengan kayu di situ. Kalau lahat kan kayunya nyamping. Nah, mana yang lebih afdal Beb? Tergantung tanahnya. Kalau tanah di negeri itu memang kokoh, maka lebih afdal lahat. Kalau tanahnya gempur, maka lebih afdal syak. Seperti itu. Ya, ditutup. Ketika selesai, dianjurkan tasbit. Bukan ditinggal tuh mayit. Karena dalam hadis Rasul yang sahih, fas'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Kalau mayit udah dikubur jangan tinggalin. Ditasbitkan. Tasbit itu thabbatakallahu bil gaulis thabit. Dirangkum dengan ada istilah talqinul mayit. Karena di situ dia akan ditanya sama Allah. Habis itu tahlilin dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya. Setelah itu selesai. Kita lihat ke kitab kita, ke matan kita sedikit. Jadi di sini antum kembali ke kitab. Wa aqallul kafani, minimalnya mengkafani satru jami'il badan, menutupi seluruh tubuh. Ya. Itu menutupi seluruh tubuh. Wa thalathu lafaifa, yaitu dengan 3 lembar kain kafan. Liman taraka tirkatan, itu pun kalau mayitnya meninggalkan tirkatan, harta peninggalan zaidatan, yang lebih ala dainihi, daripada hutangnya. Kain kafan 3 lembar dia punya, tapi dia punya hutang sama orang 1 juta. Kata yang memberi hutang, bayar dong aneh. Oh nggak ada duitnya nih mayit. Ya udah, kalau begitu
Anda minta tuh kain kafan, maka wajib dilepas kain kafannya. Cukup hanya 1 lembar. Makanya di sini disebut liman taroka tirkatan zaidah. Bagi mayit yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan lebih daripada dainihi, hutangnya. 1. Yang kedua, walam yusi bitarkiha. Mayit waktu hidup enggak wasiat. Kalau mayit masih hidup berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia kafani saya dengan kain kafan saja. Maka enggak boleh dikafani dengan 2 kain kafan atau 3. Ya. Ini kain kafan yang pertama. Yang pertama itu haknya Allah, enggak boleh digugurkan. Haknya Allah aurat dari pusar sampai lutut, haknya Allah. Ya, lebih dari itu haknya itu mayit. Makanya kalau haknya Allah ini enggak boleh digugurkan. Misal mayit wasiat, kalau saya meninggal dunia jangan pakai kain kafan 1 helai pun enggak kepake itu wasiat. Lam tunfas, enggak lulus, enggak boleh diamalin wasiatnya. Ya. Sebagaimana begini, kalau saya meninggal dunia, ini harta anak laki, anak perempuan sama. Nah ini nggak bisa, ini wasiat nggak kepake. Karena lidzakari mithlu hadzil untsain. Jadi seperti itu. Dikit lagi nih, wa aqallus sholati alaih, minimal sholat jenazah, an yalfi ala sholati alaih, niat menyolati jenazah, wal farda wal yu'ayna, wa yaqul Allahu akbar wa qaimul qadar, thumma yaqra'ul Fatihah, thumma yaqul Allahu akbar, thumma yaqul Allahumma shalli ala Muhammad, thumma yaqul Allahu akbar, halaman 38 terakhir nih. Allahumma ighfir lahu warhamhu, thumma yaqul Allahu akbar, assalamualaikum. Wala budda min syurutis shalah wa tarkil mubtilat, harus ada persyaratan salatnya. Ya, syarat sah salatnya tutupin aurat, suci dari 2 hadas dan sebagainya. Wa tarkil mubtilat, meninggalkan hal yang membatalkan salat seperti berbicara, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Wa aqallu dafni, minimalnya memakamkan, hafratun, lubang, taktumu raihatahu, yang nutupi baunya, wa tahrusu minas siba, dan menjaga dia daripada serangan binatang buas. Karena zaman dahulu masih banyak binatang buas yang kalau mayit dikuburin enggak dalam, itu sama binatang buas suka dibongkar malamnya untuk diambil. Makanya minimal yang nguburin itu ukuran orang berdiri dan mengulurkan tangan 2,5 meter. Wa yusannu sunnah an yu'ammak, mendalamkan itu lubang, qadra qamatin wa bastah, wa yuwassi', dan meluaskan lubang kuburnya, wa yajibu, dan wajib hukumnya taujihu ilal kiblah, menghadapkan itu mayit ke arah kiblat. Lihat syarahnya di dalam. Dikatakan di sini, tanzilan manzilatul musalli fala wajha laka. Lihat di bagian bawah. Imam Ibnu Hajar, kama naba ala dzalik Ibnu Hajar. Wa kuriha, makruh hukumnya. Wa kuriha farashun au makhdatun au sundukun, dimakruhkan mayit meninggal dunia dalam lubang kuburnya ditaruhin kasur atau bantal atau peti. Ya. Misal mayit wasiat, kalau Anda meninggal lubang kuburannya taruhin spring bed. Nah, ini wasiatnya nggak kepake. Ya udah minimal taruhin kipas angin dah, nggak bisa. Ya udah taruhin bantal, nggak boleh. Au sundukin, atau peti. Lam yahtaj ilaihi wala tanfudh wasiyatuhu, maka tidak lulus dia punya wasiat itu. Bisyai'in, dengan sesuatu yang 3 tadi, min hadhihi thalatha, afadahu Imam Ibnu Hajar. Bisa dipahamin? Bisa dimengerti? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua panjang umur, sehat walafiat, keluarga kita, orang-orang kita cintai panjang umur, sehat walafiat, hidup di dunia dalam keadaan taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.